Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah isi hati atau yang sedang dipikirkan oleh orang yang sedang tak berkomunikasi denganmu. Yang sedang dipikirkan oleh orang yang sedang tak berkomunikasi denganmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu. Isi hati seseorang yang sedang tak berkomunikasi dengan kamu, ya. Apa yang sedang dia pikirkan, ada energi seperti apa? Reflect. Jadi jelas nih, ya, yang sedang dipikirkan sama orang yang sedang tidak berkomunikasi sama kamu, ada sebuah energi refleksi, berpikir ke dalam, ya. Mungkin dia juga sedang mengevaluasi dirinya, mengevaluasi kehidupannya, mengevaluasi mungkin perasaan dia dan hubungan dia sama kamu, ya. Karena nampaknya begitu banyak proses-proses di dalam perjalanan kehidupan dia. Jadi orang ini sangat mungkin banget memilih untuk tidak berkomunikasi sama kamu karena sedang memilih untuk sendirian, pingin lebih tenang, pingin lebih damai, pingin banyak hal-hal yang mau dia renungin, ya. Karena sangat mungkin banget semua area kehidupannya dia itu butuh pertimbangan, ya, antara satu sama yang lain, ya. Dia mungkin sedang memikirkan gimana ya kehidupan aku ke depannya akan jadi seperti apa, gimana ya situasi saat ini, ya. Jadi benar-benar sedang merenung, mungkin sekali sedang galau, teman-teman. Nah, di sini ada energi simplicity, ya. Jadi ini ada situasi di mana, ya, ini juga kalau dimiringin nih bentuknya kayak bulan, ya, bulan sabit, ya. Jadi di sini terlihat bahwa dia itu secara intuisi, ya, berharap untuk bisa ada situasi atau keadaan yang bisa lebih baik, ya. Bisa dia melewati segala kerumitan ini dengan membuat segala sesuatu itu lebih simpel, segala sesuatu itu lebih tidak sesulit sekarang. Karena kalau Sora lihat, dia itu sedang merenungi keadaan dia yang cukup banyak kerumitan di dalamnya, ya. Aspek kehidupannya itu banyak, mungkin masalahnya itu ribet gitu, ya, rumit gitu, ya, banyak mungkin. Ada yang banyak, ada yang mungkin banyak harus menghadapi masalah, dan habis itu hal-hal tersebut juga mungkin dia merasa belum ketemu solusinya, belum ketemu jalan keluarnya, gitu, ya, teman-teman, ya. Jadi dia cuma bisa berharap situasi itu bisa membaik, gitu, ya. Karena sekarang secara intuisi ada energi keputusasaan, karena dia merasa mungkin pesimis gitu, kok kayaknya masalahku belum ada jalan keluarnya, ya. Yang dia pikirkan pada saat ini adalah karena situasi dan keadaan dia sudah sangat-sangat toksik. Toksik dalam artian di sini, dia merasa keadaan dia itu seperti dalam kondisi keracunan, ya. Yang pelan-pelan, ya, yang pelan-pelan akan membuat diri dia itu hancur pelan-pelan, ya. Dia merasa diri dia itu sekarang nggak baik-baik aja, ya. Mungkin keadaan keuangan dia, keadaan keluarganya dia, mungkin berdampak juga sama kesehatan dia karena dia itu stres, karena dia itu worry, gitu, ya. Terus udah gitu juga dia jadinya takut sama masa depan, gitu loh, ketidakpastian dia sama masa depan. Dia merasa mungkin, ya, masa depan akan rumit dengan segala masalah yang ada. Keuangan dia juga akan mungkin jadi punya hutang untuk jangka panjang, cicilan jangka panjang, dan sebagainya, ya, teman-teman. Perenungan dia ini sedang merenungkan dengan banyak sekali intuisi, ya. Dia sedang merenungi intuisi dia itu mau mengarahkan dia itu kemana, gitu, ya. Karena dia mungkin sekali bingung. Aku mau mulai jalan kemana, aku mesti harus gimana nyikapin kamu, hubungan sama kamu, gimana nyikapin
apa namanya, situasi sama keadaan ini, gimana nyikapin keluarga aku, kayak gitu ya. Karena nampaknya banyak hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak berjalan cukup lancar ya kalau yang Sora lihat. Dan dia itu kepingin banget untuk energinya bisa grounding ya. Saat ini energinya itu tengah melayang-layang teman-teman ya. Energinya tidak grounding ya. Pusing, melayang-layang, apa namanya, kemana-mana pikirannya dia. Jadi sangat-sangat mungkin nggak fokus juga untuk mikirin hal lain. Ada Deiseit ya. Namun di depan kamu mungkin saja orang ini tidak menunjukkan ya, tidak menunjukkan apa yang sedang dia rasakan. Orang ini pandai menyembunyikan segala sesuatunya ya. Di depan kamu kelihatan baik-baik aja, di depan kamu mungkin kelihatan tenang-tenang aja ya. Tapi ini juga mungkin saja menggambarkan bahwa orang ini mengalami juga energi pengkhianatan ya. Mungkin dia ditipu sama orang, mungkin orang pinjam uang yang nggak dibalikin dan sebagainya. Orang ini sebenarnya sedang benar-benar menilik kepada hatinya sendiri. Jadi ngomongin soal kehidupan, ngomongin juga soal perasaan dia. Bagaimana perasaan dia sebenarnya, apa yang sebenarnya dia rasakan, apa yang sebenarnya dia pikirkan, ya. Sehingga ya, dia itu menunda untuk berkomunikasi sama kamu, tidak ada pesan dari dia ya. Karena batinnya dia itu belum bisa memutuskan apa-apa. Dia masih penuh dengan kebingungan arah apa yang mau dijalanin. Jadi dia tuh kayak bingung gitu loh, mau arahnya kemana, mau jalannya kemana. Makanya dia memilih untuk diam, dalam tanda kutip mungkin silent treatment kamu, atau kamu menganggapnya dia cuekin kamu ya, karena dia belum tahu mau jalannya arahnya kemana. Selalu banyak orang-orang yang komentar di kolom komentarnya ngegas, ya udah kalau kayak gitu ngomong aja dong, jangan diem aja. Tarik nafas, hembus nafas. Teman-teman, kamu harus menyadari tidak semua orang sama. Itu satu, dan tidak semua orang sama dengan kamu. Ya, tidak semua kondisi itu ideal. Respon manusia itu beda-beda. Ya, respon manusia itu ada yang lawan balik, ada yang diem, ada yang berani ngomong. Berani ngomong itu juga kadang-kadang apalagi ya, kalau udah terlalu pusing, itu udah bingung mau mana duluan yang mau dikerjain. Ya. Nggak semua manusia itu bisa seideal harapan kita. Ingat, kamu tidak bisa memaksakan orang lain kayak mau kamu. Dia punya cara berpikir dia sendiri, ya. Mungkin kalau kamu di dalam situasi dia juga kamu responnya beda. Karena kamu adalah kamu, dia adalah dia. Oke? Nggak usah dicari tahu kenapa. Tapi itu simpelnya banyak faktor, ya. Ada yang mungkin genetik juga, keturunan juga, cara pola didik juga, gitu ya. Lingkungan mempengaruhi juga, kayak gitu ya. Karena mungkin sama ini nggak ada yang kasih tauin bagaimana merespon menyelesaikan masalah itu seperti apa dan sebagainya ya. Dan memang ada juga yang memang dari dianya sendiri gitu. Jadi itu nggak bisa dijelasin kenapa ya. Itu sama kayak kamu nanya kenapa ya orang kok gini, kenapa orang gitu. Ya emang nggak ada penjelasan pastinya gitu ya. Apalagi sekarang energinya kalian LDR, ini makin sulit ya untuk kamu memantau gitu ya, karena kan namanya LDR juga butuh biaya juga, lebih banyak biayanya malah. Dan ini sangat mungkin untuk dia belum ada gambaran ke depannya seperti apa, makanya banyak memilih untuk diam. Ya, itu kalau yang Sora lihat. Kita sekarang coba lihat siapa orang ini, siapa orang ini. Teman-teman, orang ini adalah seseorang yang menyadari harusnya dia banyak melakukan perubahan atau transformasi di dalam hidupnya, ya. Nampaknya dia sedang dalam periode harus ada hal-hal yang dia let go, harus ada hal-hal yang dia rubah di dalam hidupnya, ya. Mungkin ada hal-hal yang harus dia lepaskan dan dia juga mungkin belum siap. Ada beberapa tapi tidak semua. Baru saja mungkin mengalami juga kedukaan di dalam hidupnya, ya. Ditinggal oleh orang yang dia sayang, oleh orang yang dia cinta, kayak gitu ya. Dan di sini juga ada energi transisi ya. Dan sangat mungkin banget ya, orang ini adalah seseorang yang punya sikap yang keras ya. Orangnya juga pendiriannya tinggi. Jadi hanya kelemah lembutan dan kesabaran yang bisa menenangkan dia ya. Orang yang sangat terburu-buru, orang yang selalu bersemangat terburu-buru kayak gitu ya. Orang yang begitu banyak berapi-api, banyak sekali pergerakannya.
cukup rajin dalam bekerja, berfokus dalam bekerja. Kalau kerja itu dia punya standar yang tinggi, ya. Dia sangat mungkin banget juga orang yang berfokus sama kerjaannya dia, ya. Namun di sisi lain sangat mungkin banget banyak rintangan atau halangan yang harus dia hadapi, ya. Orang ini tuh banyak rintangan, banyak hal-hal yang harus dihadapi, dan situasi dengan kamu sangat mungkin banget juga ada clash of ego di sini. Bagaimana perjalanan percintaan kamu sama dia? Oke. Teman-teman, nampaknya di sini kalian itu banyak berdiskusi, banyak bicara gitu ya. Situasi hubungan ini itu memang ada hal-hal yang mungkin kamu kasih tauin dia untuk saling membangun, untuk saling mengarahkan kayak gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada situasi diharapkan hubungan bisa saling penuh dengan kejujuran. Namun situasi hubungan ini juga penuh dengan hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang penuh dengan kekhawatiran, ya, ngambang, ya, banyak kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, hal-hal yang belum terungkap, hal-hal yang masih terahasiakan, ya, tersembunyi karena ada energi demun, ya. Hal-hal yang belum terungkapkan. Jadi ini hubungan yang memang penuh dengan kegalauan karena kamu merasa mungkin banyak hal yang belum jelas, banyak hal yang belum terbuka, banyak hal yang belum terlihat, ya. Namun juga adalah hubungan yang penuh dengan manifestasi. Ada hal manifestasi yang sedang dijalankan, sedang mungkin ingin diwujudkan, ada hal yang sedang diharap-harapkan gitu ya. Apalagi yang mungkin menjadi fokus dalam hubungan ini. Teman-teman, hubungan ini memang banyak itu ya, kayak silent treatment saat ini ya, mencari aman, silent treatment, hubungan yang menggantung, belum seperti dengan ketidakjelasan ya. Jadi mungkin sedang dia mencari aman, kamu pun juga sedang berusaha berpikir. Namun ini juga adalah hubungan yang penuh dengan hasrat ya, banyak sekali emosi hasrat di sana, banyak banget gairah, dan hubungan yang sebenarnya saling memberikan dampak untuk saling bertumbuh, teman-teman ya, dampak untuk saling bertumbuh. Apalagi yang sedang dia pikirkan di dalam keheningannya, teman-teman, dia sedang berpikir banyak tentang masalah keuangan, tentang masalah finansial yang dia yakin, kemakmuran yang dia yakin akan berdampak pada kehidupan ya. Karena nih wealth habis itu death, udah jelas dong ya, kartu bersebelahan menyatakan bahwa ada situasi keuangan yang nampaknya benar-benar ancur-ancuran, benar-benar sampai ke titik poin terbawah yang mungkin saja dia terjebak dengan hutang-hutang yang ada, kita nggak pernah tahu, mungkin harus membiayai, ada yang segala macam gitu ya. Sehingga sangat mungkin banget ini membuat dia sangat-sangat pesimis terhadap energi ke depan itu mau seperti apa. Dia tidak punya visions, dia tidak punya gambaran sama masa depan akan seperti apa, teman-teman. Ya. Makanya dia tuh dia mencoba untuk mencari pencerahan, mencari jalan keluar, titik keluar dari solusi masalah dia gitu ya. Karena sekarang kondisi dia itu sedang nggak aman. Bagaimana dia mau mikirin hal-hal lain lagi? Kalau kondisi secara keuangan aja, dia itu banyak yang tidak aman ya. Kondisinya dia itu nggak aman secara keuangan. Lalu Sora, kalau perasaan soal aku gimana gitu ya? Bagaimana perasaan dia soal kamu? Teman-teman, dia merasa kamu tuh sebenarnya pun sudah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi sama dia, apa yang sedang dia pikirkan soal kamu. Kamu harusnya sudah punya intuisi. Banyak dari kalian yang mungkin punya kemampuan juga untuk merasakan atau punya intuisi, mengetahui apa yang sedang dia rasakan atau apa yang dia pikirkan ya. Dan orang ini sedang introspeksi diri karena dia merasa dia sangat mungkin sangat ego sama kamu ya. Dia ngerasa kalian banyak ego, dan dia juga sangat mungkin berpikir bahwa gini, kalau aku ada masalah dan aku membawa kamu ke dalam masalah aku, itu artinya sangat mungkin banget aku egois ya, teman-teman. Oke.
Dan dia merasa sama kamu itu sebenarnya banyak sekali energi growing, banyak sekali energi bertumbuh, berkembang, berproses gitu ya. Dan dia merasa kamu, relationship dengan kamu banyak membuat dia belajar. Namun dia sekarang juga dalam titik di mana dia merasakan keputusasaan sama kamu yang nampaknya ya harus mungkin dia melepaskan kamu atau melet go kamu. Teman-teman, aku baru kali ini ya baca dalam satu bacaan itu sampai keluar kartu date itu sampai 3 kali. Date yang di sini satu, date yang kedua di sini, date yang ketiga di sini. Kamu bisa bayangkan betapa putus asanya orang ini gitu loh. Ya. Betapa ini berat buat dia gitu. Jadi dia merasa mungkin aku harus melet go kamu dengan situasi yang sekarang gitu ya. Karena dia merasa dia merasa gini, dia belum ada arah dan tujuan jelas ya. Kalau kamu sama dia pun masih mencari arah tujuan jelas kehidupan dia sendiri. Dan kalau dia melibatkan kamu ke dalam ketidakjelasan dia, itu juga sangat egois, teman-teman. Walaupun memang koneksi yang sangat kuat ada di antara kalian, karena ada koneksi past life di sini, bukan koneksi yang biasa, koneksi yang sangat kuat, saling menghubungkan. Ya. Walaupun mungkin dia masih samar-samar merasakan energi past life itu, dia antara yakin gak yakin, tapi yang pasti dia merasa koneksi sama kamu memang tidak biasa, ya. Tapi dia memilih untuk tidak mengungkapkan itu sama kamu, gitu ya. Karena kalau makin dia ungkap itu makin jadi beban buat dia, teman-teman. Ya, dia cuma merasa kamu adalah seseorang yang indah, dan dia merasa adalah hubungan dengan kamu banyak proses, ya. Ya mungkin seperti kupu-kupu, banyak proses yang harus dilewati sehingga bisa menjadi sesuatu yang bisa lebih baik. Dia merasa perjalanan cinta dengan kamu itu adalah belajar tentang kebijaksanaan, dan dia berharap kamu juga bisa menyikapi dengan bijak soal situasi dan keadaan dia sekarang. Meskipun dia tidak punya keberanian mengungkapkan sama kamu. Ya. Dan dia merasa bahwa ya sekarang dia merasa situasi itu berada di persimpangan. Dia tidak yakin akan hubungan dia sama kamu ke depannya akan bisa jadi seperti apa. Apa yang akan mungkin terjadi sama hubungan ini ke depannya. Ada hubungan, ada intuitions, Luna, ya, Moon, Fear, dan Abundance. Teman-teman, intinya adalah hubungan ini kemungkinan besarnya ke depan itu masih penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian. Aku akan baca apa adanya. Kenapa? Karena hubungan ini terlalu banyak tekanan dan ketakutan tentang masalah abundance atau masalah finansial, ya. Jadi sejujurnya yang bisa kamu lakukan adalah nih, banyak failure. Kemungkinan besar memang hubungan ini agak aku gimana bilangnya ya, agak mengkhawatirkan atau agak besar kemungkinannya hubungan ini untuk bisa berlanjut terus itu agak berat gitu ya. Kenapa? Karena hubungan ini sudah ada petunjuk dari failure, ada petunjuk dari kegagalan. Kenapa? Karena terlalu banyak kekhawatiran dan ketakutan gitu ya soal masalah finansial. Jadi cuman keajaiban yang bisa bikin hubungan ini bisa working atau bisa berjalan lagi, ya. Karena cuman dengan satu keyakinan ya, yang kamu bisa lakukan cuman yakin, usaha, sama pasrah, teman-teman. Karena kalau aku lihat di sini dari dianya itu dia banyak pesimisnya, banyak enggak yakinnya gitu ya, teman-teman ya. Dia banyak tidak yakin sama perjalanan hubungan ini. Jadi dia kayak sudah bersiap walaupun berat untuk pengen melet go kamu. Ya. Tuh. Dia lebih memasrahkan ini kepada energi karma dari semesta ya. Kalau memang kita bertakdir sama-sama, ya, ada takdir sama-sama, kita akan sama-sama. Tapi kalau tidak, dia sudah memasrahkan kamu. Kenapa? Karena kalau saudara di sini, dia sudah sekarang sudah merasa sebagai orang yang gagal dalam hubungan ini, teman-teman. Ya, dia sudah merasa banyak sekali kegagalan, energi melepaskannya itu banyak banget gitu. Jadi dia tidak lagi mau memaksakan, jadi dia sekarang memasrahkan. Ya, kalau memang kalian ada takdir sama-sama, ada karmik sama-sama, ada jalan bisa sama-sama lagi ke depannya, ya sudah,
gitu ya. Tapi yang pasti dia sudah tidak mau memaksakan karena di sana ada energi kepasrahan. Dan kartu Sora juga bilang yang bisa kamu lakukan cuma menjalankan dengan keyakinan. Kalau kamu mau coba, tapi kamu tidak bisa memaksakan. Energi yang kuat ini ada di Divine Feminine, ada di kamu yang mungkin menonton ini ya. Jadi kamu cuma bisa melakukan yang terbaik. Kamu kirim dia energi support ya. Kalau kamu bisa bantu dia secara finansial ya kamu bantu kalau kamu mau gitu ya. Sisanya yaitu cuma bisa berserah untuk mengusahakan terbaik. Ada hal-hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin, tapi ada hal-hal yang memang mungkin harus selesai kayak gitu ya teman-teman. Aku akan baca apa adanya, aku nggak suka ngarang-ngarang ya, karena orang ini pesimisnya besar sekali dengan begitu banyak energi keputusasaan. Orang ini masalahnya nggak biasa, masalahnya benar-benar berat ya, kayak gitu. Dan mungkin teman-teman yang kepingin untuk ya menambah energinya, membantu untuk membooster intuisi kamu, untuk kamu mungkin tahu kamu harus gimana, mungkin intuisi kamu pingin ngarahin kamu harus gimana, silahkan dibeli gelang kupu-kupu ya, dari batu ametis ini. Kamu boleh googling, ametis adalah membawa energi perubahan positif ya. Dia itu membantu juga intuisi, terhubung dengan cakra ajna. Dia juga meredakan rasa sakit baik secara fisik maupun secara emosional. Kamu juga teman-teman bisa di sini untuk aku udah booster dengan energi healing. Jadi ini gelang energi teman-teman, bukan gelang biasa. Ya, aku udah booster dengan energi healing, menarik energi cinta kasih ya. Dan dalam memberi dan menerima cinta kasih, membawa keseimbangan, membawa manifestasi positif ya pastinya. Dan juga membantu kamu untuk bertransformasi dan grounding. Ini sangat bagus sekali. Jadi ametis itu salah satu batu yang sangat banyak dipakai oleh para praktisi. Dia natural dan ini bahannya premium karena ini import teman-teman. Aku belinya import. Jadi silahkan dibeli sekarang juga berhubung masih ada. Stoknya terbatas. Ini juga kupu-kupunya ada batunya cantik banget. Kupu-kupu adalah lambang transformasi jiwa. Dan butterfly series adalah salah satu yang paling laku di tempatnya aku. Oke. Di Instagram Sora harganya 265.000. Kalau kamu beli di Tokopedia, di Sora Tarot ya 285.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Beli sekarang berhubung masih ada. Kalau sudah habis, aku tidak bisa melayani PO satuan. 1 atau 2 itu nggak bisa teman-teman. Ya, dia harus belinya banyak. Oke? Dan untuk teman-teman yang mau jadi reseller, silahkan. Mungkin kamu bisa bikin uang tambahan ya. Dan nanti ada ketentuan-ketentuan khusus dengan ambil minimal 1 lusin. Oke? Terima kasih teman-teman atas support kamu. Sora boleh promo. Sora tunggu ya, ini juga stoknya udah turun lumayan banyak nih. Mungkin ada kali mau setengahnya stok aku ya. Jadi silahkan dibeli berhubung masih ada ya. Kalau nggak nanti rugi, kalau udah nggak ada baru nyari-nyari lagi. Oke, kita balik ke sini. Zodiak yang terungkap: Scorpio, Leo, Leonya cukup kuat, Sagittarius, Virgo, Pisces dan Libra. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba ke alfabet yang terungkap. Teman-teman, silahkan ya untuk alfabetnya. Oke. Teman-teman juga bisa baca Bazi buat tahu jalan hidup. Teman-teman juga bisa baca tarot dengan paket video seperti yang kamu tonton sekarang. Atau kamu mau ketemu sama Sora juga boleh. Mau belajar sama Sora juga boleh. Semua bisa di Sora Tarot. Oke? NPKWE ABREM CQLMG V 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan untuk kesan kata Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.